terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin, kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang penggunaan kriteria investasi dalam pemilihan alternatif investasi. Pada kali ini, kelompok 6 beranggotakan 2 orang. Yang pertama adalah Niputu Ayu Sintiawati dengan NIM akhir 005 dan Iwayani Pasudiksa dengan NIM akhir 046. Di sini kami membahas 5 subbab. Yang pertama adalah inflasi, harga umum dan hubungannya dengan kriteria investasi. Yang kedua adalah biaya penyusutan dan hubungannya dengan kriteria investasi, keuntungan dan kelemahan dari kriteria net present value dalam proses investasi. Yang keempat adalah perbandingan net BC dengan NPV sebagai kriteria investasi. Yang terakhir adalah perbandingan IRR dengan NPV dan net BC. Dan satu lagi adalah studi kasus dari materi tersebut. Pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu inflasi, harga umum dan hubungannya dengan kriteria investasi. Definisi inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Tingkat inflasi dinyatakan dalam persen setiap tahunnya. Jika inflasi meningkat, nilai uang kita juga akan menyusut, sebab dengan jumlah uang yang sama kita hanya mampu membeli produk atau jasa dalam jumlah yang semakin sedikit. Pengaruh inflasi terhadap investasi adalah inflasi memang tak selalu berpengaruh negatif. Ada juga positifnya. Pengaruh positif dari inflasi ini dirasakan oleh mereka yang menjadi debitur dan pengusaha. Bagi debitur, inflasi menjadikan uang yang dikembalikan memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan saat meminjam. Sementara bagi pengusaha, adanya inflasi memungkinkan pengusaha memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Inflasi memberikan pengaruh yang sama terhadap semua jenis aset investasi, baik likuiditas maupun non-likuiditas. Namun, aset likuid cenderung lebih rentan terhadap inflasi. Jika tingkat inflasi tinggi, maka dapat menyebabkan nilai aset likuid yang dimiliki individu dan bisnis mengalami penurunan. Demikian pula halnya dengan investasi. Jenis investasi yang likuid diantaranya adalah saham, obligasi, dan reksadana. Investasi ini juga dipengaruhi oleh inflasi. Hanya saja, jenis-jenis investasi tersebut cukup memiliki daya tahan dari gempuran inflasi karena menghasilkan pengembalian dalam bentuk bunga. Itulah salah satu alasan utama investor menempatkan uangnya dalam bentuk saham, obligasi, dan reksadana. Investor berusaha menjaga simpanannya aman dari pengaruh inflasi. Investasi dalam bentuk sekuritas, baik saham, obligasi maupun reksadana, memiliki tingkat pengembalian yang bervariasi. Oleh sebab itu, jenis-jenis investasi ini bergerak dengan inflasi, sehingga memiliki ketahanan terhadap risiko inflasi. Meski dilindungi dan memiliki ketahanan, namun bukan berarti investasi jenis sekuritas memiliki kekebalan mutlak terhadap pengaruh inflasi. Jika inflasi terlalu tinggi, bisa jadi menggerogoti pengembalian investasi. Terkait hal itu, penting bagi kita untuk memahami perbedaan antara tingkat bunga nominal dan tingkat bunga real. Agar investasi tidak terpengaruh buruk oleh inflasi, maka tingkat bunga nominal harus mengikuti bahkan melampaui inflasi, sehingga investor dapat mempengaruhi dan memperoleh pengembalian real. Namun bagi investasi yang memiliki tingkat bunga rendah, maka sulit untuk menghindari pukulan dari inflasi. Untuk sebab kedua adalah biaya penyusutan dan hubungannya dengan kriteria investasi. Penyusutan merupakan pengurangan nilai kegunaan aset tetap yang dibebankan secara bertahap sepanjang masa yang bermanfaat yang diestimasi. Suwandi mendefinisikan adanya beberapa metode yang berbeda untuk menghitung besarnya beban penyusutan. Dalam praktik, kebanyakan perusahaan akan memilih satu metode penyusutan dan akan menggunakannya untuk seluruh aset yang dimilikinya. Nilai bersih sekarang atau net present value NPV dari suatu proyek merupakan nilai sekarang atau present value dari selisih antara benefit manfaat dengan biaya cost atau biaya pada diskon rate tertentu. Net present value yaitu menunjukkan kelebihan benefit atau manfaat dibandingkan dengan cost atau biaya. Yang kedua, kita dapat menentukan urutan berbagai proyek dalam serangkaian kesempatan investasi yang lebih baik daripada proyek marginal. Sedemikian rupa sehingga proyek yang akan menghasilkan benefit yang lebih besar terletak dalam urutan atas dalam susunan proyek. Dalam proyek termasuk dalam
Kelompok proyek yang termasuk dalam dua jenis dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah pro mutually exclusive alternatif, dan yang kedua pro yang tidak mutually eksklusif. Dua atau lebih proyek sama dengan mutually eksklusif apabila pelaksanaan sama salah satu diantaranya meniadakan kemungkinan pelaksanaan yang lain. Mengapa demikian? Yang pertama, dana terbatas untuk lebih dari satu proyek. Yang kedua, hasil dan sasaran proyek itu sama. Yang kedua adalah tidak mutually eksklusif, di mana proyek satu bukan alternatif proyek lain. Yang kedua adalah jenis dan sasaran berbeda. Dengan contoh bisa kita ambil adalah pabrik semen dan pabrik pupuk. Dikenal 5 macam kriteria investasi. Yang pertama adalah net present value atau arus benefit dan biaya, NPV, internal rate of return atau IRR, net benefit cost ratio atau net BC, gross benefit cost ratio atau gross BC, dan profitability ratio atau PVK. Setiap kriteria menggunakan perhitungan nilai sekarang atau present value dari arus benefit dan biaya diskon metode kriteria. Bila diterapkan untuk menyatakan go atau non-go, maka kelima kriteria menghasilkan kesimpulan yang searah. Kelima kriteria investasi itu di atas selalu memberikan keputusan yang searah dalam hal menerima atau menolak usulan proyek. Dalam hal menyusun urutan berbagai peluang investasi, sering menggunakan 2 atau lebih kriteria investasi. Tidak ada satupun kriteria investasi yang diterima secara universal sebagai yang paling bermanfaat dalam setiap keadaan. Ketiga, kriteria investasi yaitu NPV, IRR, dan net BC lebih umum dipakai dan dapat dipertanggungjawabkan. Masing-masing kriteria mempunyai kelebihan dan kelemahan. Oleh karena itu, si penilai proyek harus memutuskan yang mana kriteria yang paling tepat dalam setiap keadaannya. Sebaliknya, kriteria BC dan PVK jarang dipergunakan karena merupakan pengembangan dari kriteria net BC. Selanjutnya yang ketiga, subbab yang ketiga adalah keuntungan dan kelemahan kriteria NPV dalam proses penentuan kesempatan investasi. Keuntungan dan kelemahan kriteria NPV dalam pengurutan peluang-peluang investasi, asumsi pokok yang mendasarkan penggunaan kriteria NPV adalah bahwa ada kemungkinan untuk menanamkan sejumlah modal dengan selisih investasi antara dua buah proyek yang dapat memberikan NPV positif. Dengan kata lain, proyek marginal calon penampung dana yang terjadi karena tidak dilaksanakannya salah satu proyek memberikan rate of return yang sama dengan diskon rate sosial dan atau opportunity cost modal yang dipergunakan untuk dalam menghitung NPV. Namun jika jumlah investasi yang dimiliki terbatas, maka keterbatasan itu akan mengubah sasaran utama perencana atau penilai proyek untuk mencari proyek yang penggunanya paling menguntungkan daripada mencari proyek yang memberikan NPV lebih tinggi. Meskipun berpegang pada diskon rate sosial dan adanya proyek marginal yang mengembalikan tingkat rendemen, selalu ada kemungkinan adanya proyek baru dengan rate return yang lebih tinggi. Pelaksanaannya tergantung pada penghematan sumber-sumber sehubungan dengan alokasi dana kepada proyek lain yang rentabilitasnya belum diketahui secara pasti saat alokasi itu dibuat. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Ayu Sintiawati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputri Sintiawati, NIM 19075-11005. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan net BC dan juga NPF sebagai salah satu kriteria investasi. Kriteria investasi sendiri digunakan untuk mengukur manfaat dan juga keuntungan yang diperoleh jika melakukan suatu investasi pada suatu proyek. Nah, di mana kriteria investasi ini bisa dihitung melalui NPF ataupun juga net BC. Yang pertama ada namanya NPF atau Net Present Value, di mana ini merupakan selisih dari pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon oleh cost of capital. Untuk menghitung NPF sendiri diperlukan beberapa data seperti data biaya investasi, biaya operasi, dan juga perkiraan dari benefit ataupun manfaat dalam proyek yang direncanakan. Ini dia rumus dari NPF. Setelah menghitung menggunakan rumus NPF, maka akan ditemukan dua kriteria. Yang pertama, ketika NPF lebih besar daripada 0, maka suatu proyek tersebut layak untuk dilaksanakan.
Namun, sebaliknya jika NPF itu lebih kecil daripada 0, maka suatu proyek tersebut harus ditunda atau tidak dilaksanakan. Lalu yang kedua ada yang namanya net BC. Nah, net BC sendiri merupakan nilai manfaat yang diperoleh ketika kita sudah mengeluarkan uang sebesar Rp1 pada setiap proyek tersebut. Net BC sendiri merupakan perbandingan antara NPF positif dan juga NPF negatif yang memiliki dua arti. Yang pertama, ketika net BC lebih besar daripada 1, maka suatu proyek tersebut layak untuk dijalankan secara finansial. Namun sebaliknya, jika net BC kurang dari 1, maka suatu proyek tersebut tidak layak dijalankan secara finansial. Ini dia rumus dari net BC. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara IRR, NPF, dan juga net BC. Selanjutnya adalah IRR atau Internal Rate of Return, di mana IRR sendiri mengukur suatu suku bunga pada investasi yang bisa diberikan pada suatu proyek tersebut dibandingkan suku bunga umum pada bank. Pada suku bunga IRR akan memperoleh NPF sama dengan 0, di mana ini menunjukkan bahwa NPF sama dengan 0 ini bisa diberikan suatu investasi. Nah, IRR sendiri merupakan tingkat pengembalian investasi, di mana keputusannya ini bisa menerima ataupun menolak berdasarkan hasil perbandingan dari nilai IRR itu sendiri. Ini adalah rumus dari IRR. Jika kita bandingkan antara NPF, net BC, dan juga IRR merupakan kriteria investasi yang penting dan sangat berkaitan. Oleh sebab itu, kriteria tersebut menjadi tolak ukur apakah proyek tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami mohon maaf apabila masih banyak ada kekurangan dan semoga teman-teman bisa memahami materi presentasi kelompok kami. Terima kasih.